Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habil Syahril Had dari kelas PAI 2F. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ilmu pendidikan Islam dengan tema Lembaga Pendidikan Islam. Langsung saja, Lembaga Pendidikan Islam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosakata lembaga mempunyai 4 arti, yaitu yang pertama asal mula, yang kedua bentuk, yang ketiga ikatan, yang keempat badan. Secara etimologi, lembaga adalah asal sesuatu, acuan yang memberi bentuk pada yang lain. Badan atau organisasi yang bertujuan mengadakan suatu penelitian keilmuan atau melakukan sesuatu usaha. Secara terminologi adalah orang atau badan yang secara wajar mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan. Adapun lembaga pendidikan Islam secara terminologi dapat diartikan suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam. Berikut adalah macam-macam lembaga pendidikan Islam. Yang pertama adalah keluarga sebagai lembaga pendidikan Islam. Dalam Islam, keluarga dikenal dengan istilah usroh, nas, ahli, dan nasab. Keluarga dapat diperoleh melalui keturunan, perkawinan, persusuan, dan pemerdekaan. Pentingnya serta keutamaan keluarga sebagai lembaga pendidikan Islam diisyaratkan dalam Al-Quran. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebagai pendidik anak-anaknya, ayah dan ibu memiliki bentuk yang berbeda-beda dalam hal kewajiban. Ayah berkewajiban mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, sedangkan ibu adalah menjaga, memelihara, dan mengelola keluarga di rumah suaminya. Terlebih lagi mendidik dan merawat anaknya. Secara umum, kewajiban orang tua pada anak-anaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendoakan anak-anaknya dengan doa yang baik. Yang kedua, memelihara anak dari api neraka. Yang ketiga, menyerukan sholat pada anaknya. Yang keempat, menciptakan kedamaian dalam rumah tangga. Yang kelima, mencintai dan menyayangi anak-anaknya. Yang keenam, bersikap hati-hati terhadap anaknya. Yang ketujuh, mencari nafkah yang halal. Yang kedelapan, mendidik anaknya agar berbakti kepada orang tua. Yang kesembilan, memberi air susu sampai 2 tahun. Peranan orang tua sebagai pendidik adalah yang pertama korektor, yaitu bagi perbuatan yang baik dan yang buruk agar anak memiliki kemampuan memilih yang terbaik bagi kehidupannya. Yang kedua, inspirator,
yaitu memberikan ide-ide positif bagi pengembangan kreativitas anak. Yang ketiga, informator, yaitu memberikan ragam informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan kepada anak didik agar ilmu pengetahuan semakin luas dan mendalam. Yang keempat, organisator, yaitu memiliki kemampuan mengelola kegiatan pembelajaran anak yang baik dan benar. Yang kelima, motivator, yaitu mendorong anak semakin kreatif dan aktif dalam belajar. Yang keenam, inisiator, yaitu memiliki pencetus gagasan bagi pengembangan dan kemajuan pendidikan anak. Yang ketujuh, fasilitator, yaitu menyediakan fasilitas pendidikan dan pembelajaran bagi kegiatan belajar anak. Yang kedelapan, pembimbing, yaitu membimbing dan membina anak ke arah kehidupan yang bermoral, rasional, dan berkepribadian luhur sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan semua norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua adalah masjid. Masjid sebagai lembaga pendidikan Islam. Masjid adalah tempat khusus untuk melakukan aktivitas ibadah orang Islam. Pendidikan Islam tingkat pemula lebih baik dilakukan di masjid sebagai lembaga pengembangan pendidikan keluarga. Sementara itu dibutuhkan suatu lembaga dan ditumbuhkannya. Selain dari fungsi utama masjid dan hanggar, difungsikan juga untuk tempat pendidikan. Di tempat ini dilakukan pendidikan buat orang dewasa maupun anak-anak. Pengajian buat orang dewasa adalah penyampaian ajaran Islam oleh mubalik kepada para jamaah dalam bidang yang berkenaan dengan akidah, ibadah, dan akhlak. Sedangkan pengajian yang dilakukan oleh anak-anak berpusat pada pengajian Al-Quran, menitik beratkan kepada kemampuan membaca dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah bacaan. Selain dari itu, anak-anak juga diberikan pendidikan keimanan, ibadah, dan akhlak. Yang nomor 3, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Madrasah adalah isim masdar dari kata darosa yang berarti sekolah atau tempat untuk belajar. Dalam perkembangan selanjutnya, madrasah sering dipahami sebagai lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan. Kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam setidaknya mempunyai 3 latar belakang, yaitu sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam. Yang kedua, usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum, misalnya kesamaan kesempatan bekerja dan perolehan ijazah. Yang ketiga, adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam, khususnya santri yang terpukau pada barat sebagai sistem pendidikan mereka,
dan sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern. Dari hasil akulturasi di Indonesia, dinamika pertumbuhan dan perkembangan madrasah jauh lebih kompleks dibandingkan dinamika pertumbuhan madrasah di negara lain. Selain terdapat madrasah diniyah yang kurikulumnya lebih dari yang terdiri dari mata pelajaran agama, misalnya Al-Quran, hadis, fikih, usul fikih, akidah akhlak, sejarah Islam, dan bahasa Arab. Juga terdapat madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas agama, mulai dari tingkat ibtidaiyah sampai aliyah. Yang keempat adalah pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari. Di pesantren ini, kurikulum yang dikembangkan ialah menitik beratkan kepada ajaran Islam, baik akidah, ibadah, akhlak, ilmu bahasa Arab melalui kajian kitab kuning. Sebuah lembaga pendidikan Islam dikatakan pesantren. Sebuah lembaga pendidikan Islam dikatakan pesantren jika di dalamnya terdapat 5 unsur. Yang pertama adalah masjid, yang kedua pondok, yang ketiga kiai, yang keempat santri, dan yang kelima adalah pengajaran kitab-kitab kuning. Sistem pendidikan di pesantren ialah non-klasikal. Santri berbentuk halakoh yang di tengahnya ada guru yang mengajar. Metodenya pengajaran adalah metode wetonan dan sorokan. Yang kelima adalah perguruan tinggi Islam sebagai lembaga pendidikan Islam. Perguruan tinggi Islam adalah tahap akhir opsional pada lembaga pendidikan formal yang masih berkesinambungan dengan agama Islam. Biasanya disampaikan dalam bentuk universitas. Peserta didik perguruan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidikannya disebut dosen. Adapun nama-nama perguruan tinggi Islam yang ada di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau disingkat dengan PTAIN. PTAIN berdiri diresmikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1950 dan baru beroperasi pada tahun 1951 dengan jumlah mahasiswa pertama sebanyak 67 orang. Yang kedua adalah Institut Agama Islam Negeri atau disingkat dengan IAIN. Berdirinya IAIN adalah imbas dari dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 bahwa pada intinya digunakan kembali pada UUD 1945 dan Pancasila sebagai jiwa atau ruh negara, sehingga mendorong semangat untuk mengamalkan sila pertama Pancasila,
yang diperankan PTIN sebagai institusi pendalaman ajaran-ajaran Islam. Yang ketiga adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau disingkat dengan STAIN. Semakin pesatnya perkembangan YIN sehingga berimbas pada kebutuhan perguruan tinggi di kota-kota lain. STAIN muncul atas latar belakang berkembangnya YIN sebagai cabang dari fakultas yang berada di YIN yang ada di daerah-daerah. Yang keempat adalah Universitas Islam Negeri atau disingkat dengan UIN. Hakikat pendidikan Islam pada UIN mengandung makna bahwa ilmu-ilmu yang dikembangkan tidak hanya ilmu-ilmu agama, tetapi telah dikembangkan ke berbagai disiplin ilmu yang lain yang tergolong ilmu kealaman, ilmu sosial, dan ilmu humaniora. Berikut adalah presentasi tugas dari saya. Bila ada kata yang kurang baik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.